Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania Ismail, NIM 1801044. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren dan isu keperawatan pediatri. Jadi kesimpulan saya adalah definisi tren. Tren adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun belum tentu jelas faktanya atau buktinya. Definisi tren isu keperawatan. Tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta maupun tidak. Tren dan isu tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Jadi tren dan isu keperawatan pediatri kami ambil itu imunisasi. Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit infeksi dengan menyuntikkan vaksin kepada anak sebelum anak terinfeksi. Anak yang diberi imunisasi akan terlindungi dan infeksi penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kesempatan untuk menyerang tubuh kita. Dengan imunisasi, tubuh kita akan terlindungi dari infeksi, begitu pula orang lain karena tidak tertular dari kita. Tujuan imunisasi adalah untuk mengurangi angka penderitaan suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian pada penderitaannya. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi yaitu hepatitis, campak, polio, difteri, tetanus, batuk, rejan, gondongan, cacar air, dan TB. Macam-macam imunisasi yaitu imunisasi aktif. Imunisasi aktif terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif alamiah adalah kekebalan tubuh yang secara otomatis diperoleh sembuh dari suatu penyakit. Imunisasi aktif buatan adalah kekebalan tubuh yang didapat dari vaksinasi yang diberikan untuk mendapat perlindungan dari suatu penyakit. Imunisasi pasif adalah kekebalan tubuh yang didapat oleh seseorang yang zat kekebalan tubuhnya didapat dari luar, contohnya penyuntikan ATC atau anti tetanus serum. Pada seseorang yang mengalami luka kecelakaan, contoh lain adalah terdapat pada bayi yang baru lahir, di mana bayi tersebut menerima berbagai jenis antibodi dari ibunya melalui dari plasenta selama masa kandungan, misalnya antibodi terhadap campak. Terapi pijat anak-anak maupun bayi. Salah satu hal paling menarik tentang pijat adalah bahwa hal itu tidak terbatas pada orang-orang dari usia tertentu. Orang tanpa memandang usia dari jenis kelamin dapat terapi pijat anak-anak maupun bayi. Salah satu hal paling menarik bahwa hal itu tidak terbatas pada orang-orang dari usia tertentu. Orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin dapat
manfaat terapi pijat meskipun praktek ini umumnya digunakan oleh orang dewasa, orang tua, dan bayi yang baru lahir. Baru dan sedikit anak juga bergabung dengan barisan para orang-orang tua secara aktif mencari bentuk terapi alternatif dalam rangka untuk memastikan pendidikan yang tepat dari orang yang mereka cintai. Teknik-teknik untuk terapi pijat alternatif pada umumnya sama untuk bayi maupun anak-anak. Namun perbedaannya terletak pada penanganan yang tepat dan juga dalam besarnya manfaat yang mereka memberikan untuk anak-anak dari berbagai usia. Baiklah, itu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.